ngejawab sejujurnya aja. Kalau bilang karena salary kecil masuk akal. Make sense. Tapi jangan Gimana? langsung tiba-tiba cetak gitu. Salahnya kecil, di sini gede ya. Gitu kayak. Kali ini tuh gue dapat pertanyaan di Instagram. Apa tuh? Mari kita bahas. Iya, di Instagram ada yang tanya, ya itu kan resign. Terus dia bingung kan kalau ditanya sama HR yang baru. alasannya apa? Gitu. Kalau dijawab jujur takut salah. Kamu sudah? Tuh kan lanjutin nih. Ambil minum. Nah, Aduh. lanjutin pertanyaan yang di Instagram. Bagaimana ngejawab apa tuh tadi? Aku jadi lupa. Menjawab pengalaman. Kan, kenapa Anda keluar dari Manas? Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang di Instagram. Siapa namanya? Wahyu atau siapa ya? Aku lupa. Bagaimana cara ngejawab kalau HR nanya kenapa keluar dari perusahaan yang lama? Gitu. Yang paling mudah sih ya sejujurnya, dan paling gampang sih perusahaannya bangkrut, kena COVID, kayak gitu-gitu kan. Dah. Ya itu udah seharusnya. Tapi kan HR bakal nyari lagi, masa nggak dicari? Apa ya? Masa bapak nggak nyari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ini orang benar apa enggak? Iya, itu pasti ada background check namanya. Tapi kita omongin bukan background check. Oh. Kita omongin dari sisi si kandidat bagaimana cara ngejawabnya. Terus bagaimana jawaban itu bisa bikin gue puas. Yang biasanya nggak gue tanya lagi itu yang berhubungan dengan ya tadi itu masalah COVID atau apa, atau perusahaannya tutup, itu nggak akan terlalu gue gali sih. Meskipun nih gue suka kepo. Karena ujung-ujungnya sama lagi ya. Jawabannya. Itu mah emang udah kayak buku malam. Tapi tetap itu pasti gue background check, bener kan perusahaan seperti itu. Yang susah ngejawabnya itu kalau misalkan dia keluar atas keinginan sendiri, itu akan susah. Biasanya gue pengen si kandidat itu ngejawab sejujurnya aja. Kalau bilang karena salary kecil masuk akal. Make sense. Tapi jangan Gimana? langsung tiba-tiba cetak gitu. Salahnya kecil, di sini gede ya. Itu kayak gitu kan, jelas seperti itu juga. Pertama sih, kembali lagi gue lebih suka ngelihat orang yang di hidupnya tuh udah punya plan. Jadi misalkan gini, saya keluar karena pertama gitu kan, saya udah bekerja di perusahaan tersebut udah 1 tahun 2 tahun dan saya sudah develop A B C D. Tapi dalam kehidupan saya udah punya milestone nih. Milestone-nya apa aja? Di usia sekian saya harus seperti apa, di usia sekian saya harus meraih apa dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan kembali lagi yang tadi, lebih baik lebih bijak dia ngomongin karir path-nya dibandingkan duitnya. Jenjang karir ya? Jenjang karir dibandingkan dengan duitnya. Jangan dulu fokus langsung ke sana, meskipun sebetulnya itu akan jadi katakanlah target nantinya. Tapi omonginlah, keluarin dia karir path-nya atau jenjang karir seperti apa. Karena gue udah punya milestone ini, kemudian dilihat di sana jenjang karirnya misalkan nggak ada atau misalkan masih lama, jadilah dia open to work lagi atau membuka lagi atau apply lagi ke tempat lain. Buat apa? Biar dia bisa mengembangkan karirnya itu. Nah, si HR itu akan paham bahwa seseorang ingin develop. Kalau orang punya passion develop, pasti dia juga akan mendevelop company-nya gitu. Kayak gitu mikirnya. Kalau gua sih, kalau dia punya plan buat develop dirinya, berarti dia akan punya plan ngedevelop company-nya. Ibaratnya karena di diri sendiri dia aja udah ditanaman itu. Iya.
Paling nanti tinggal Tapi balik lagi, nggak semua HR kayak gitu. Apa rata-rata? ya kembali lagi sih, kalau metodenya pendidikannya mungkin sama, tapi kembali lagi ada subjektivitas juga sih di situ. Subjektivitas sama pengalaman kan bedain. Gue juga nggak terlalu hafal banget gitu kan, tapi yang jelas kalau orang itu bisa ngejawab bikin gue puas seperti apa. Yang jelas pertama kalau ditanya kenapa keluar, gue pengen lihat dia punya milestone apa. Makanya nantinya pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kamu lihat 3 tahun, 5 tahun ke depan di perusahaan ini setelah gabung sama perusahaan gue misalnya. Contohnya gimana? Setelah kamu gabung dengan saya, apa yang kamu lihat untuk diri kamu sendiri 2 tahun ke depan? Ya bisa balik lagi jawabnya jenjang karir yang gitu-gitu. Iya apa? Kan ini gue udah kasih nih kesempatan, lu bisa ngeliat apa? Oh saya Pak setelah nanti gabung karena saya fokus ke tadi career path itu, saya akan ngedevelop diri saya misalkan di bagian HR atau di bagian marketing misalkan, atau di finance saya akan belajar ini sehingga di tahun pertama saya akan menjadi ini, tahun kedua jadi ini, 3 tahun menjadi ini. Itu dalam segi posisi. Tapi kalau misalkan dari segi knowledge, di tahun pertama saya akan mengetahui ini atau memiliki skill ini, tahun kedua memiliki skill ini dan seterusnya. Jadi dia tahu apa yang dia lakuin gitu. Itu yang jarang orang pikirkan. Jadi ketika dia resign ya resign aja. Yang harus dihindari itu jangan resign kalau lu lagi benci sama perusahaan. Why? Berarti lu keluar karena dendam. Dan itu nggak bagus. Jadi hatred nantinya. Oh. Terus jangan keluar karena pengen nunjukin sesuatu ke orang yang lu tinggalkan. Oke. Karena ini bukan Balas dendam. ya balas dendam jatuhnya kan. Itu nggak bagus. Seseorang yang memiliki prinsip bagus, visi yang bagus, misi yang bagus, ya dia juga akan bagus nanti kerja di perusahaan kita. Kalau misalkan dia tadi misalkan karena balas dendam, karena benci, berarti sebagian hidupnya masih di masa lalu dan dia nggak akan fokus di perusahaan kita. Gitu. Dikit-dikit telepon ke tempat lama nih, gue sekarang udah segini gaji ini, gue terus buat apa? Bukan karena itu. Gitu. Nantinya juga kalau orang tipikal kayak gitu pasti balik lagi ke tempat lama. Oh iya. Ini Kemungkinan besar. kemungkinan besar. Karena sebetulnya dia nggak move on. Gini aja lah teori gampangnya. Lu punya pacar, Diputusin. terus pacar lu menuntut macam-macam, terus diputusin. Kemudian lu cari pembuktian. Suatu saat lu akan pamer ke cewek itu, kemudian akan diterima, kemudian balik lagi kan? Mungkin sih, ini logika terbalik gua nggak tahu juga. Logika dasar. Pertanyaan selanjutnya, kalau yang kontrak, terus si pewawancara nanya, kenapa sudah 1 tahun 2 tahun kamu tidak berpanjang kontraknya? Ini HR yang ngomong ceritanya. Yang lainnya ditanya lagi tuh. Kan tadi kalau ada yang resign karena keinginan sendiri, yang kedua Resign karena kontrak. bukan resign, jadi kayak pemutusan hubungan kerja karena habis kontrak. Itu harus bisa ngejelasin juga kenapa habis kontrak, bukan kamu yang kepilih, kenapa orang lain. Kalau orang yang sendiri yang milih bro, misalkan yang kontrak udah habis ya emang nggak mau lanjut. Iya, kembali lagi ke bentuk jawabannya tadi pertama. Oh. Itu yang gua harapin. Intinya harus ada milestone-nya. Iya, dia harus punya plan. Kalau yang tadi kan lo tanya gimana ke keinginan sendiri, ya balik lagi ke yang pertama. Tapi kalau misalkan yang apa tuh? Oh, yang diikat sama perusahaan. Jadi harus tahu kesalahannya atau kekurangannya atau apapun itu. Nah, tapi ketika dia ngobrolin kesalahan atau kekurangan, misalkan, menurut saya pribadi, ketika saya analisa sendiri, ketika saya evaluasi diri atau evadir kan, atau self assessment, kenapa saya nggak dilanjutkan kontrak? Mungkin di bulan ketiga saya penjualan segini, sementara rekan saya segini. Dijelasin. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Namun Pak, setelah saya
Nah, setelah saya ibaratnya udah ya udah evaluasi diri, saya menyadari bahwa saya harus meningkatkan skill saya di bagian ini. Dan sampai saat ini saya masih belajar. Nah, gitu kan. Jadi dia ada effortnya. Setelah dia melakukan A, dia effortnya apa? Gitu. Oh, dia kemarin nggak diperpanjang karena ini. Tapi sekarang dia udah tahu kesalahannya atau misalkan kekurangannya harus diimprove, harus di-develop, harus dikembangin bagian apa, dia melakukan apa. Tuh. Nah, meskipun itu cuma karangan, tapi jangan ngarang juga karena itu akan bisa ketahuan. Seakan dia ngembangin, kemarin saya nggak dapat klien orang mana misalkan China, saya nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris misalkan. Mungkin itu Pak. Ya, kita kan tanya, berarti kamu sekarang lagi ngapain? Oh, saya lagi belajar bahasa Inggris atau Mandarin misalkan. Kemudian kalau udah selesai satu rangkaian, nanti recall. Mau dipancing lagi, ditanya ulang lagi. Jawabannya recall lagi. Konsisten nggak jawabannya? Kayak di stand up comedy kan suka ada recall kan? Atau callback gitu. Ya, callback kan. Itu kita harus callback lagi nih. Kamu bahas callback lagi. Nah, itu ada pen. Cukup sih jawaban seperti itu. Apalagi? Ya, mudah-mudahan puas. Kalau misalkan kurang puas, nanti tanya lagi. Ataupun misalkan kalau perlu live streaming, misalkan sambil live bisa langsung tanya-tanya, langsung dijawab kayak gitu. Karena susah juga kalau misalkan kita milihin pertanyaan, terus bikin lagi satu konten. Nggak mencakup semuanya. Karena tadi sebetulnya hari ini mau ngejawab yang pertanyaan Instagram doang, tapi tadi Julius juga nanya banyak sebetulnya. Udah cukup lah. Mungkin bisa mewakili. Ya udah dari situ. Oke. Kita sampai ngobrol tambah ngelantur, tapi berapa menit? Udah berapa menit, tapi nanti gua cut sih. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Di sini ada Julius, thank you Julius. Jangan lupa komen, like, subscribe. Semoga bermanfaat aja ya. Thank you ya, bye.